Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian dan leluhur Lan pun segera pergi dari rumah Lan, dan menuju kediaman keluarga Gu. Dalam perjalanannya, Lin Tian mendengarkan situasi alam kehancuran dari leluhur Lan. Mendengar itu, Lin Tian merasa cukup puas. Tapi ada hal yang membuat dia sedikit terkejut, dan hal itu adalah Lan Jingyi. Ternyata dia memiliki peran besar dalam keadaan alam kehancuran saat ini. Kaisar, menurutmu, bagaimana dengan Lan Jingyi ini? Tanya leluhur Lan yang berada di atas seekor burung api. Aku tidak tahu, dan aku juga tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Tapi percayalah, aku tidak akan membuat dia kecewa selama dia ada di sisiku, jawab Lin Tian dengan cara meyakinkan leluhur Lan. Leluhur Lan menganggukkan kepalanya, itu pertanda bahwa dia percaya dengan Lin Tian. Tentu saja dia sudah sangat percaya dengan Lin Tian, itu bukan karena dia sebagai penerus Kaisar Langit, tapi bagaimana sikapnya terhadap semua masalah yang ada selama ini. Dan juga, itu bagaimana dia bisa merencanakan semuanya dengan sempurna. Walaupun dia tahu kalau harimau bersayap dan naga langit juga berperan dalam rencana Lin Tian, tapi tetap saja Lin Tian lah adalah dalang dari semua rencana itu. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kediaman keluarga Gu. Di gerbang kediaman keluarga Gu, Lin Tian melihat beberapa orang yang dia kenal. Satu orang adalah paman dari Lan Jingyi, dan satu orang lagi adalah wanita yang Lin Tian tebak, itu adalah istri dari kepala keluarga Gu sendiri. Salam Kaisar, ucap para leluhur yang ada di sana. Sedangkan kepala keluarga Gu, dua juga memberikan hormat kepada Lin Tian. Lin Tian hanya mengangguk, sambil tersenyum kepada mereka. Suatu kehormatan bagiku kalau kamu bisa datang ke sini, ucap leluhur Gu. Aku baru saja pulih, dan aku ingin mendengar beberapa pendapat kalian untuk alam kehancuran ini, ucap Lin Tian. Oh, kami begitu terhormat jika bisa membantumu, balas leluhur Gu dengan senang. Baiklah, orang tua Gu, bawalah kami masuk. Apakah kamu ingin kami berbicara di luar seperti ini, ucap leluhur Lan. Hehehe, Kaisar, silahkan masuk, ucap leluhur Gu yang tahu kalau apa dikatakan oleh leluhur Lan itu benar. Lin Tian mengangguk, lalu dia dan para leluhur berjalan di depan, dan diikuti oleh para tetua dan juga kepala keluarga Gu. Mereka semua hanya bisa mengikuti dari belakang, karena di sepanjang jalan para leluhur sering berbicara dengan Lin Tian. Bahkan kadang-kadang mereka bertanya sesuatu tentang pelatihan mereka juga. Hais, beruntungnya keponakanku, ucap kepala keluarga Gu sambil menggelengkan kepalanya. Leluhur dan Lin Tian pun sampai di tempat leluhur Gu tinggal, dan dengan segera ketiga leluhur lainnya mengambil posisi duduk mereka di bawah mata sedih leluhur Gu. Hahaha, saudaraku, kenapa hanya ada Amer di sini, di mana tehnya? Ayolah, keluarkan teh terbaiknya. Sekarang Kaisar ada di sini, jadi jangan bikin malu, dan keluarkan semuanya, ucap leluhur Lan. Kita harus tunjukkan kalau alam kehancuran ini juga mempunyai banyak keindahan, dan juga minuman yang enak, tambah leluhur Yan dengan senang. Leluhur Ju juga mengangguk setuju dengan perkataan dua leluhur tadi. Namun hanya saja, wajah leluhur Gu yang terlihat sangat menyedihkan. Sepertinya kalian hanya ingin minum dan makan gratis di sini bukan? Ucap leluhur Gu dengan agak kesal. Hahaha, tidak, tentu saja tidak, balas leluhur Lan tanpa malu. Lin Tian yang melihat sikap ketiga leluhur itu sudah tahu, kalau mereka ingin memeras leluhur Gu ini. Tapi dia merasa, mungkin ada sesuatu yang spesial dari teh atau Amer yang dimiliki leluhur Gu. Jadi, dia juga duduk sambil memberi isyarat kalau dia juga ingin mencobanya. Lihatlah,
Ayo keluarkan saja, ucap leluhur Lan dengan senyum menggoda. Akhirnya leluhur Gu dengan terpaksa mengeluarkan banyak botol amer terbaiknya di meja, dan dia juga meminta kepada pelayan di kediamannya agar membawakan teh terbaik mereka. Amer ini bagus juga, ucap Lin Tian sambil tersenyum ketika melihat anggur yang ada di meja. Hehehe, benar kan Kaisar? Kamu tidak akan kecewa jika datang ke sini. Orang tua ini sebenarnya sangat pelit. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin dia mau mengeluarkan anggur ini, ucap leluhur Lan sambil membuka botol amer dan mencicipinya. Lin Tian juga mencicipi amer tersebut, sebelum tehnya selesai dihidangkan. Setelah Lin Tian mencoba amernya, ternyata amernya memanglah enak. Lin Tian juga suka dengan amer yang dimiliki oleh leluhur Gu ini. Amer ini sudah berusia 1 juta tahun, tentu saja amer ini sangat enak, ucap leluhur Ju dengan tersenyum setelah mencoba amer itu. Setelah beberapa saat minum, akhirnya Lin Tian dengan serius mengatakan tujuannya mengumpulkan mereka di sana. Dia ingin menjadi pemilik sesungguhnya alam kehancuran ini, jadi dia meminta agar keempatnya ikut untuk menjaga tempat altar alam ini berada. Itu tidak masalah Kaisar, karena semua musuh kita juga sudah dimusnahkan, dan tidak mungkin ada yang akan mengganggumu, ucap leluhur Gu dengan serius. Aku tahu, tapi itu hanya untuk jaga-jaga saja, ucap Lin Tian dengan pelan. Yang lain mengerti dengan maksud Lin Tian. Meskipun kemungkinannya tidak ada lagi musuh, tapi belum tentu itu sepenuhnya tidak ada. Karena kadang-kadang, pasti akan ada musuh dari dalam yang tidak mereka ketahui. Kemudian soal mengubah kerajaan kita menjadi kekaisaran, mari kita lakukan setelah aku menerima kendali sepenuhnya atas alam kehancuran ini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Keempat leluhur mengangguk setuju, karena hanya dengan Lin Tian mengendalikan sepenuhnya alam kehancuran ini, maka mereka bisa mengubah kerajaan ini menjadi kekaisaran seperti sebelumnya. Anu Kaisar, aku tidak tahu apakah harus memberitahumu sekarang atau tidak, ucap leluhur Lan dengan ragu. Katakan saja apa itu, ucap Lin Tian sambil melihat leluhur Lan dengan serius. Leluhur Lan menatap ketiga leluhur lain sebelum mengangguk, lalu mengatakan sebuah berita yang membuat wajah Lin Tian terkejut. Apa yang dikatakan leluhur Lan, itu membuat Lin Tian ingat akan suatu hal yang dia lupakan tentang jati dirinya. Jadi maksudmu, alam es dulunya pernah mengundang kita, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Benar sekali, alam es pernah mengundang alam kehancuran untuk acara pertunangan cucu leluhur alam es. Itu bisa dibilang, dia adalah pemimpin sekarang dari alam es, ucap leluhur Lan. Lin Tian terdiam, kemudian dia sedikit berpikir tentang kata-kata dari leluhur Lan tersebut. Lin Tian memang kaget dengan berita yang disampaikan leluhur Lan tentang alam es. Tentu saja dia tahu kalau ibunya berasal dari sana, dan dia juga penguasa sejati dari alam tersebut. Karena ibu Lin Tian berada di dunia dewa, maka kemungkinan besar leluhur yang dimaksud oleh leluhur Lan adalah ayah dari ibunya, atau kakeknya Lin Tian. Cucu ya, apakah ibu mempunyai seorang keponakan di sini? Kenapa aku tidak tahu akan hal itu, ucap Lin Tian dalam hatinya. Mungkin Kaisar baru saja sampai di alam kehancuran atau alam langit ini, jadi aku akan mengatakan beberapa hal yang menyangkut tentang alam es kepadamu, ucap leluhur Lan dengan serius. Leluhur Lan lalu menceritakan tentang alam es, dan Lin Tian sekarang sedikit mengerti tentang alam es. Ternyata ibunya lah penguasa asli dari alam es tersebut, tapi ibunya tidak pernah haus dengan kekuasaan, dan dia menyerahkan tahta kekuasaannya sendiri kepada kakak laki-laki atau paman Lin Tian pada saat itu. Jadi ternyata, ibu Lin Tian juga memiliki saudara laki-laki di sini. Tapi entah kenapa setelah kejadian ibunya bereinkarnasi, saudara laki-laki ibunya itu terkena racun misterius setelah terjadi lelerangan di alam langit.
Padahal kakak laki-laki dari Ibu Lintian juga termasuk seorang dewa penguasa, jadi itu sangat tidak mungkin bila ada yang mengalahkannya. Karena terkena racun itu, saudara laki-laki dari Ibu Lintian akhirnya mundur, dan menyerahkan kembali kekuasaan itu kepada ayah dari mereka berdua, atau penguasa sebelum Ibu Lintian. Sejak saat itulah saudara laki-laki Ibu Lintian tidak pernah terlihat sampai sekarang, dan juga surat pertunangan ini dikirim sudah 10 tahun sebelumnya. Di alam langit sangat wajar, jika sebuah pertunangan akan diadakan sangat lama setelah surat undangan dikirim. Karena bagi mereka, waktu tidaklah menjadi halangan. Dan apa yang didengar Lintian dari kedua leluhur ini juga, orang yang ingin bertunangan dengan cucu penguasa alam es, dia adalah seseorang dari salah satu jenius muda alam langit dari keluarga Chang. Jenius dari keluarga Chang ya? Apakah dia juga anak dari seorang penguasa? Tanya Lintian. Bukan, tapi aku dengar kalau ayah dari pemuda ini dapat menyembuhkan kepala keluarga sebelumnya. Maka dari itu, mereka setuju dengan pertunangan ini, jawab leluhur Lan. Aku berpikir kalau dia adalah jenius. Ucap Lintian dengan heran. Jika itu seorang jenius yang luar biasa, maka tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Dengan memberikan bantuan dan meminta imbalan seperti itu, ini sama saja dengan orang yang hanya berharap hal lebih dari yang dia inginkan. Hahaha, itu benar. Dia memang jenius, tapi itu dikarenakan orang tua pemuda ini adalah ahli alkemis tingkat Sein, balas leluhur Lan dengan wajah berseri-seri. Tentu saja dia juga berharap bisa meminta bantuan dari ahli alkemis tingkat Sein itu. Alkemis tingkat Sein? Apakah sehebat itu? Ucap Lintian dengan wajah aneh, sambil memandang para leluhur dengan aneh. Itu tentu saja. Karena hanya beberapa orang saja, yang telah mencapai tingkat Sein dari alkimia di alam langit ini. Dan ada 2 orang yang juga telah menjadi alkimis Sein tingkat menengah di alam langit ini, ucap leluhur Lan sambil menatap Lintian dengan serius. Iya Kaisar, bahkan di alam kehancuran kita, alkemis yang paling tinggi adalah seorang alkemis tingkat dewa. Meskipun orang itu hanyalah alkemis Sein tingkat rendah, tapi itu sudah cukup untuk membuat nama di alam langit. Apalagi di alam es saat ini, tambah leluhur Yan dengan mata bersinar. Lintian terdiam, dia mengedipkan matanya sendiri sambil melihat betapa emosionalnya keempat leluhur di depannya ini. Padahal jika mereka ingin membuat pil, orang di depan mereka ini bisa membuat pil Sein dengan mudah. Tapi tentu saja mereka juga belum tahu, kalau Lintian adalah seorang master alkemus juga. Hanya seorang alkemus Sein tingkat rendah, ucap Lintian sambil sedikit mendesah. Kenapa Kaisar sepertinya tidak tertarik mendengar cerita tentang master alkemis ini? Tanya leluhur Gu. Tidak apa-apa, lalu apakah ada yang telah menjadi alkemis Sein tingkat tinggi sekarang ini? Tanya Lintian. Itu, keempatnya saling memandang, dan mereka tentu saja tidak dapat menjawabnya. Itu karena, memang belum ada yang bisa menjadi seorang alkemis Sein tingkat tinggi selama ini. Lintian sepertinya mengerti dengan wajah jelek mereka, dan Lintian hanya mengangguk ke arah keempatnya sambil tersenyum misterius. Itu benar, jika orang kerang dari keluarga Chang ini ingin menjadi keluarga ibuku, mereka seharusnya melewati diriku dulu. Karena bagaimanapun juga, aku tetaplah seorang anak penguasa dari alam es, ucap Lintian dengan senyum jahat. Tentu saja Lintian sangat ingin melihat keluarga ibunya ini, karena meskipun dia tahu, kalau ibunya sendirilah yang telah berhasil membawa keluarga suku esnya menjadi penguasa. Akan tetapi, Ibu Lintian dengan sendirinya memberikan kekuasaan itu kepada saudara laki-lakinya. Jika Lintian berpikir benar, maka itu pasti karena pertemuan atau bisa dibilang cinta di antara ayah dan ibu Lintian di masa lalu.
Maka dari itulah, Ibu Lin Tian tidak terobsesi dengan tahta. Bagaimana wajah sepupuku itu? Aku jadi ingin melihat mereka, ucap Lin Tian dalam hatinya. Setelah itu, Lin Tian dan 4 leluhur itu setuju untuk memulai ujiannya 2 hari lagi. Karena Lin Tian ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah kepemilikan alam kehancuran ini, itu agar dengan segera berada di tangannya. Dan dengan begitu, dia dapat pergi ke acara pertunangan sepupunya itu. Waktu yang tersisa hanyalah 3 tahun lagi, dan sudah jelas kalau selama 3 tahun ini, Lin Tian harus benar-benar membuat alam kehancuran berubah agar bisa pergi ke alam es. Setelah keesokan harinya, Lin Tian memanggil para jenius dari 4 keluarga besar dan dari keluarga lainnya. Di sana tentu saja ada anak dari kepala keluarga Gu, Ju, Yan, dan Lan. Lin Tian yang sekarang telah pindah ke istana pun duduk di kursi istana, sambil memandang ke semua para pemuda yang telah hadir di sana. Tentu saja di belakang Lin Tian ada Lan Jingyi, dia berdiri seperti seorang penasehat bagi Lin Tian. Bisa dibilang Lan Jingyi juga bertugas sebagai penguasa, itu apabila Lin Tian tidak ada di sana. Karena menurut Lin Tian, wanita ini lebih cerdas dari apa yang dia pikirkan. Apalagi menurutnya, wanita ini pasti bisa menjadi seorang dewa penguasa yang hebat. Baiklah, jadi begini. Aku mengundang kalian ke sini hanya untuk mengatakan sesuatu, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Di sana bukan hanya ada mereka para generasi muda saja, tapi juga ada para kepala keluarga dan tetua yang berasal dari berbagai macam keluarga. Pertama, besok aku akan mencoba menjalani ujian untuk menjadi penguasa, ucap Lin Tian sambil memandang mereka dengan tenang. Jadi selama aku tidak ada, Lan Jingyi akan menjadi penggantiku. Apakah sudah jelas? Ucap Lin Tian dengan tenang. Semuanya terdiam, dan mereka saling memandang pada awalnya, karena mereka merasa kalau Lan Jingyi ini tidak cocok untuk menjadi pengganti sementara Lin Tian. Kalian tidak usah khawatir, aku bisa menjamin kalau dia bisa menggantikanku, dan aku juga telah memberi beberapa instruksi kepadanya, ucap Lin Tian dengan tenang. Baiklah Yang Mulia, jawab mereka semua setelah mendapatkan kepastian dari Lin Tian. Lalu yang kedua, setelah aku keluar, pertandingan generasi muda kita akan dimulai, itu dilakukan untuk mewakili alam kita yang akan datang ke acara pertunangan cucu dari penguasa alam es, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.